Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Fibilda Rahayu, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, Pendidikan Seni Rupa 2019. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai seni kaligrafi. Jika mendengar kata kaligrafi, pasti yang terlintas di pikiran kita yang pertama adalah kaligrafi Arab yang bertuliskan ayat suci Al-Quran. Tapi yang perlu kalian ketahui, kaligrafi itu bukan hanya kaligrafi Arab saja, tapi ada kaligrafi Cina, kaligrafi India, kaligrafi Jepang, kaligrafi Latin, dan sebagainya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai seni kaligrafi, kita harus tahu dulu apa itu kaligrafi. Kaligrafi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah seni menulis indah dengan pena. Sedangkan menurut ahli diantaranya Situmorang tahun 1993 mengatakan bahwa kaligrafi adalah bentuk seni menulis yang indah dan merupakan bentuk keterampilan menggunakan tangan sehingga dalam menuliskannya terkandung isi hati dari pengarang. Dan menurut Bella Safira tahun 2014 mengatakan bahwa kaligrafi adalah suatu bentuk karya seni rupa yang lebih mengutamakan keindahan dan bentuk-bentuk huruf sehingga mempunyai nilai-nilai estetika. Oke, selanjutnya tayangan berikut ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai seni kaligrafi. Selamat menyaksikan. Fungsi kaligrafi yang pertama adalah edukatif. Keindahan dan estetika huruf muncul dari spiritualitas yang menjaga keseimbangan, keserasian, dan keharmonian, bukan dari imajinasi yang liar dan bebas. Berkaligrafi artinya mengasah geometri batin penulis untuk mengekspresikan sesuatu yang memiliki nilai kreativitas yang dapat melatih kepekaan dalam mengelola tulisan menjadi sebuah karya memberikan impresi keindahan. Selain itu, kaligrafi dapat mengembangkan kemampuan intelektual, imajinasi, dan kreatif. Melatih kita untuk terampil, melatih kita untuk menyalurkan hobi dalam menggambar, membentuk kepribadian yang sabar, tekun, dan pantang menyerah. Yang kedua adalah dakwah. Kaligrafi menjadi seni paling kuat sebagai bentuk konsep kesenian dalam Islam yang dijadikan sebagai media dakwah Islam karena hasil karya dan kreativitas tersebut telah mencerahkan warna-warni kesenian Islam umumnya dan seni kaligrafi khususnya. Dalam menyampaikan dakwah, kaligrafi ditulis dengan gaya dan bentuk rangkaian huruf, kalimat, dan ayat yang ditulis secara sistematik dan indah. Ayat-ayat yang ditulis biasanya disesuaikan dengan tempat, misalnya di masjid, ayat-ayat yang ditulis mengenai keutamaan dan perintah sholat. Pesan-pesan yang disampaikan dikemas dengan semenarik mungkin, dengan pula susunan huruf yang indah sehingga seseorang akan tertarik untuk melihat dan membaca pesan yang disampaikan, dan berusaha mengetahui apa makna di balik tulisan kaligrafi tersebut. Ketika maknanya sudah dimengerti, maka diharapkan nilai-nilai disampaikan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidaklah mengherankan jika di berbagai tempat terdapat bentuk kesenian Islam yang satu ini. Tidak hanya di masjid-masjid, tapi di tempat umum seperti sekolah pun tidak jarang kita temukan. Yang ketiga adalah dekoratif. Dalam seni kaligrafi, tergambar unsur-unsur keindahan di setiap bentuk dan polanya. Kaligrafi juga kerap membuat seseorang terpukau, maka tidak heran jika banyak orang gemar memajang kaligrafi sebagai hiasan dinding. Selain itu, dalam konteks keagamaan, kaligrafi adalah bentuk ekspresi seni yang diizinkan sebagai penggambaran abstrak. Kaligrafi diperkenankan untuk menjadi sebuah koleksi dengan berbagai macam bentuk seni, tulisan yang indah. Di sisi lain, kaligrafi bisa menjadi pengganti hiasan lukisan berupa alam atau yang lainnya. Dengan memajang kaligrafi, maka para tamu yang melihat dan membaca kaligrafi tersebut akan merasa sejuk hatinya dan merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Yang keempat adalah dokumentatif. Fungsi kaligrafi secara dokumentatif adalah kegiatan mengakrabi, menafsirkan kualitas, dan menilai dengan cara mendokumentasikan karya yang pernah dihasilkan. Termasuk dalam kegiatan dokumentatif antara lain
upaya mengumpulkan dan mengadakan koleksi tentang hasil-hasil karya kaligrafi. Selanjutnya aksara atau huruf kaligrafi. Yang pertama, kaligrafi Arab. Kaligrafi Islam terbagi menjadi dua, yaitu kaligrafi Arab dan kaligrafi Persia. Kaligrafi Arab tentu saja berisikan huruf-huruf Arab yang mengandung unsur titik, garis, dan lengkungan. Kaligrafi Arab bebas dikreasikan oleh sang seniman dan biasa diaplikasikan baik di kertas maupun di tembok. Sedangkan kaligrafi Persia menggunakan sistem penulisan dari Persia. Yang kedua adalah kaligrafi Latin. Kaligrafi Latin adalah abjad yang terdiri dari A sampai Z yang dikombinasikan menjadi huruf-huruf yang indah. Biasanya kaligrafi Latin ini digunakan untuk menghias tembok maupun buku dengan alat yang memiliki fungsinya masing-masing, seperti brush pen digunakan di kertas dan pilox atau cat yang digunakan di tembok dengan gaya yang menarik. Yang ketiga adalah kaligrafi kanji. Seni menulis indah menggunakan kuas dan tinta hitam. Di Jepang telah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Di Jepang, seni ini disebut Sodo atau the art of brush. Seni kaligrafi Jepang tidak dapat dilepaskan dari asal mulanya di Cina. Seni ini baru masuk ke Jepang pada abad ke-17 bersamaan dengan penyebaran agama Buddha dari India menuju ke daratan timur Asia, yaitu Cina, Korea, dan Jepang. Selanjutnya yang keempat adalah kaligrafi Cina. Tulisan Cina ini juga masuk sebagai kaligrafi. Kaligrafi Cina terus berkembang dari dinasti ke dinasti. Bahkan tekniknya pun terus berkembang dan kaligrafi ini juga mempengaruhi negara-negara di sekitarnya. Jika dibandingkan tulisan Cina dan Jepang, hampir mirip. Semua karena tulisan Jepang mendapat pengaruh dari Cina. Yang kelima adalah kaligrafi India. Sesuai dengan namanya, kaligrafi ini terdapat di daerah India, Nepal, Tibet, dan lain-lain. Untuk kaligrafi India biasanya ditulis di daun sebagai inskripsi, sedangkan untuk kaligrafi Nepal dan Tibet biasanya dibuat untuk penyebaran agama Buddha. Yang keenam adalah kaligrafi Lontara. Kaligrafi aksara Lontara pada gambar ini berisikan falsafah orang Bugis, yaitu geteng atau tegas, lempuk atau jujur, dan ada tongeng atau berkata benar. Ketiga pengaja atau papaseng ini dijadikan sebagai pegangan dalam menempuh kehidupan. Terlebih lagi kalau itu menjadi karakter seorang pemimpin akan mendatangkan ketentraman, kedamaian, bahkan kebahagiaan dalam hati sanubari setiap orang di bawah kepemimpinannya. Oke, selanjutnya alat dan bahan membuat kaligrafi. Yang pertama adalah handam. Handam adalah pena kaligrafi tradisional yang berasal dari sejenis tumbuhan paku telah diolah sedemikian rupa, diraut dan dipoles dengan teknik tertentu sehingga digunakan sebagai alat untuk membuat kaligrafi. Tumbuhan paku ini biasa tumbuh di semak belukar, tepi hutan, pegunungan, dan lain-lain. Handam ini mudah dijumpai dan tersedia dalam berbagai ukuran sehingga bisa untuk menulis kaligrafi kecil maupun besar. Yang kedua adalah kuas. Kuas yang kita pakai sangat berpengaruh terhadap hasil lukisan kita. Kuas sendiri ada banyak macamnya, mulai dari bulu yang kecil meruncing hingga bulu lebar lurus dan lebar miring. Semua itu memiliki fungsi yang berbeda. Kuas yang bagus biasanya bulunya berwarna krem. Yang ketiga adalah palet. Palet adalah tempat untuk mencampur cat atau tempat untuk menyiapkan cat sebelum diaplikasikan ke kanvas. Palet yang bagus adalah palet yang bersifat licin karena minyak tak dapat meresap ke dalamnya. Yang kelima adalah pisau palet. Pisau palet sebenarnya berfungsi untuk mengaduk cat minyak di atas palet agar didapat komposisi warna yang rata,
mengkilat dan maksimal. Namun banyak dari maestro lukis menggunakannya sebagai alat lukis seperti pengganti kuas dan untuk meratakan tekstur cat pada kanvas. Yang kelima adalah easel. Easel adalah papan untuk menjepit kanvas. Papan ini memiliki kaki dan berdiri agak miring serta dapat di-setel naik turun. Sebenarnya papan ini tidak terlalu penting, asalkan kanvas bisa berdiri tegak dan bisa dilukis tanpa bergerak. Selanjutnya bahan untuk melukis. Yang pertama adalah cat atau tinta. Cat atau tinta adalah cairan yang dibuat khusus untuk melukis, membuat kaligrafi, dan membuat karya tulis. Sebenarnya banyak bahan lain selain cat yang bisa digunakan untuk melukis, bahkan bahan alami sekalipun. Contohnya, getah daun jati menghasilkan warna merah jika digoreskan ke media kertas atau kain dengan eksperimen tertentu oleh pelukis, dan daun tersebut dapat dijadikan sebagai pengganti cat. Yang kedua adalah kertas. Kertas adalah media lukis yang memiliki daya serap yang tinggi karena tidak berpori-pori. Kertas sangat cocok untuk dilukis dengan cat air, pensil, dan pastel. Perlu diperhatikan lebih saat melukis dengan kertas dan cat air untuk mendapatkan warna yang cerah. Biasanya cat air dilarutkan tidak terlalu kental. Yang terakhir adalah kanvas. Kanvas adalah media lukis yang memiliki pori-pori yang telah ditutup cat dasar berwarna putih. Media ini lebih sering digunakan untuk melukis dengan cat minyak karena cat minyak butuh ketebalan dalam pewarnaan dan kadang butuh metode palet yang membutuhkan teknik konstruksi pada bidang lukisnya. Palet pada umumnya sudah memiliki frame yang berbentuk persegi dan ada pula yang masih berbentuk gulungan tanpa frame. Demikian penjelasan saya mengenai seni kaligrafi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.